Kita memasuki hari ini adalah hari ke-9, minggu ke-9 saya siaran IG hari Senin. Ini episode 284 ya, sejak 13 April. Suaranya gimana? Cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Kita mau bicara mengenai prediction gitu ya. Ada 100 prediction apa yang akan terjadi gitu ya. Kita akan cerita mengenai yang namanya prediksi dari dunia travel dulu ya. Sebentar, saya buka contekan dulu nih. Buka contekan dulu. Oke. Leisure and traveling. Satu adalah touchless traveling. Kita sebenarnya sudah bicara banyak mengenai touchless ya. Intinya daripada touchless ini adalah menyentuhnya sesedikit mungkin. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya adalah kita lakukan. Wah, Van, hari ini kamu matanya gede gitu. Biasanya 5 watt matanya, sekarang kenceng ini matanya. Wow. Nah, jadi yang namanya kita itu punya yang apa ya namanya kebudayaan timur, pintu dibukain, itu nggak boleh, pintu buka sendiri gitu ya. Segala macam kita ya kalau pakai otomatis oke. Koper dibawain. Nah, ini kan ada lagi yang megang begitu kan. Jadi memang sebenarnya ini sesuatu yang mulai sekarang itu kita ketemu dengan yang namanya new normal, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap abnormal menjadi sesuatu yang harus kita jalankan dan ikut protokolnya. Check-in online, boarding pass online, BG check-in online, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi akan menuju ke sana. Bagasi akan disemprot disinfektan, pergi dan sampai di tempat tujuan. Jadi artinya kalau pergi kita bisa nunggu, nggak masalah. Kita nggak usah nunggu karena memang nunggu pesawat. Tapi begitu kita nyampe, nah ini biasa ke WC dulu, sekarang mesti mungkin ngopi dulu gitu ya, baru bagasinya datang karena disinfektan. Nah, ini yang seperti ini yang perlu kita biasakan menurut saya. Yang kedua adalah yang namanya kita check-in ke hotel. Itu juga sebaiknya, saya sudah banyak bicara dengan orang-orang hotel dan orang-orang hotel mengatakan nggak bisa Pak, mahal Pak, katanya. Ya paham, oke, mahal. Artinya teknologinya ada tapi mahal biayanya, sehingga ini membuat mungkin yang namanya touchless traveling adalah sedikit susah gitu ya, sedikit perlu waktu. Ada beberapa hotel saya ada coba, adalah namanya waktu itu di Semarang, namanya Room Incorporation, dan saya tahu juga sekarang hotel itu sudah ada di mana-mana, ada di beberapa kota, dan itu menarik sekali ya. Kita check-in online, lalu kita dapat kuncinya di smartphone kita masuk ke daerah yang private, artinya misalnya ke daerah kamar kita, bukan ke kamar ya, ke daerah kamar kita, itu ada pintunya lagi, kita cetet baru buka, lalu ke kamar kita cetet lagi baru buka gitu ya. Dan kalau di luar negeri udah mulai yang namanya kita kayak apa namanya voice order gitu ya. Cuma di China itu yang paling banyak, di China dia masih pakai bahasa Chinese gitu ya. Jadi kita harus ngerti nih ordernya gimana. Kalau nggak bisa nyalain lampu. Bayangin loh, Pan, kamu bisa Chinese nggak? Bisa Mandarin nggak? Nggak bisa nyalain lampu. Terus ke WC gelap gitu kan, mesti pakai bahasanya, pakai ordernya pakai bahasa Chinese. Kalau nggak bisa. Yang masalah lagi, oke, dibantuin neranginnya, waktu matiin, nah ini masalah lagi gitu ya. Jadi matiin mesti hafalin, hidupin mesti hafalin. Untungnya adalah showernya pakai keran. Kalau enggak, coba gimana mau mandi nggak bisa, terus air panas air dingin gimana gitu ya. Waduh, itu tapi menurut saya itu pengalaman yang akan kita menuju ke sana. Saya pernah ini nyoba gitu ya, di Singapura sudah ada, di China ada beberapa hotel, nggak begitu banyak, yaitu
ini apa namanya, minta sampo, yang datang ya ini apa robot gitu ya, minta sampo robot yang datang. Terus ya biasa nyoba-nyoba aja, kepo gitu kan, minta ini minta itu, sampai resepsionnya nanya, lo mau minta apa lagi sekaligus, katanya. Oh iya iya mau nyoba. Namanya nyoba kan, yang seru kan nyoba-nyoba gitu ya. Kalau sekali kan kita nggak seru gitu ya. Nah itu, jadi memang ini adalah percepatan. Pada waktu di Jepang ada apa namanya hotel robot. Sekarang tutup katanya karena nggak begitu sukses. Orang ke situ banyaknya foto-foto doang gitu ya, bukan yang nginep. Nah tapi itu semua resepsionnya robot, semuanya robot. Kita ke, tapi ini menurut saya akan sekarang jadi laku nih. Misalnya contoh breakfast itu pakai dispenser. Kita kita bayar lagi mau yang mana, pencet keluar gitu ya. Nah ini menurut saya adalah touchless traveling, touchless travel, new travel konsep gitu ya. Nah ini semua akan seperti itu. Buffet, saya udah berulang kali cerita bahwa buffet akan menjadi limited. Belum ketemu caranya bagaimana, karena yang semua orang takut, karena buffet itu adalah salah satu tempat penyebarannya. Ada satu hotel di Singapura, di sana ada 300-an, hampir 400 orang meeting, dan itu ada sekelompok 3 atau 4 orang, saya nggak begitu jelas, dari Wuhan, China, dan dia yang menyebarkan ke seluruh itu, makanya ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Itu adalah awalnya dari hotel meeting ini. Kenanya di mana? Bukan pada waktu meeting, tapi pada waktu bukan breakfast, tetapi adalah lunch. Ya, lunchnya buffet karena dia meeting di situ. Orangnya tinggal di hotel yang lain, berarti breakfastnya nggak ketemu. Tapi begitu mereka masuk ke sana, nah itu ketemu, kena. Nah itu. Jadi makan pagi di hotel itu akan lebih kepada set menu atau juga pakai box ya. Beberapa udah bilang, Pak Anton kita mau pakai premium box ya, mau pakai namanya apa aja, tetap aja box gitu kan. Dan itu pilihannya terbatas, tidak bisa pilihan kalau misalnya hotel-hotel tertentu ya, brand tertentu itu makanannya banyak sekali. Makanannya bisa 200 ya, 200 menu, kecil-kecil, sambal, kecap asin, kecap manis, segala macam itu dihitung satu gitu ya, tapi memang banyak banget. Nah sekarang udah forget it about this ya. Kita akan memasuki masa yang sekarang ini mungkin kita bisa sebut abnormal. Perubahan yang terjadi pelan-pelan tidak terasa. Nah hotel robot itu terlalu cepat. Jadi dia, orang bingung karena terlalu cepat. Tapi seperti sekarang, kalau ditanya, mau dilayanin robot apa mau dilayanin orang? Ya kita mendingan layanin robot. Kenapa? Karena robot tidak menyebarkan virus. Kira-kira kamu ngomong kalau sama robot gimana ya? Belum pernah itu, harus dicoba dulu. Serunya itu robot di Jepang. Serunya itu adalah kita bisa bahasa apa? Pilih bahasanya. Jadi kita ngomong. Jadi dia nanya, dia pakai bahasa Jepang tentunya, lalu dia tanya, kita bisa bahasa apa? Nah, kita bisa biasanya bahasa Inggris, Jepang, Chinese, Inggris, Korea, lalu Spanyol kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu kita milihnya pakai bahasa itu ya. Masih mending. Hotelnya, di kamarnya segala macamnya, lightingnya nggak pakai voice control. Yang di China voice controlnya pakai bahasa Chinese gitu. Aduh itu repot banget. Pernah kita ada satu grup nginep di hotel begitu. Aduh itu tour leader dan local guide harus ke kamar semua ngajarin kan, dan mesti ditulis. Begitu lafalnya kurang benar, nggak jalan voice ordernya. Kamu bisa bayangin dong kan ya, voice order pakai bahasa Inggris aja susah, nah, apalagi gitu kan. Pakai bahasa Indonesianya logat Batak, logat Sunda, logat Jawa, logat Bali, wah itu udah beda lagi gitu kan. Nah, itu bisa dibayangin gitu ya. Jadi kesana aja jangan pikir ini. Tapi itu menarik. Ini sesuatu yang menurut saya perubahannya, hotel robot itu adalah masa depan. Sekarang itu dipercepat menjadi masa kini. Nah kita harus siap seperti itu. Tadi ya, ini adalah mengenai
touchless traveling ya, touchless traveling. Yang kedua adalah new hotel. Nah, ini tadi saya sudah menyinggung sedikit new hotel itu seperti apa. Jadi yang namanya new hotel disambut oleh mungkin porter akan terbatas ya. Di beberapa hotel di Indonesia, kemarin ada di Bali, ada di Banyuwangi, dicuci dulu, disemprot dulu, dilap dulu pakai disinfektan. Tapi kalau tanya ke saya akan pilih adalah katakanlah nggak dibawain. Kalau saya bawa koper kecil, biasa juga nggak dibawain, saya bawa sendiri aja. Nggak mau disentuh sama dia, masukin sendiri, ambil sendiri, naikin gitu ya. Nah, kalau sekarang pihak hotel akan menyiapkan apa? Nah, ini menurut saya adalah yang perlu kita siapkan adalah setiap kali hotel itu adalah cuci tangan, di depan harus ada tempat cuci tangan, kalau nggak ada hand sanitizer, disinfektan, itu semprot-semprot, lap-lap segala macam, lalu masuk. Di counter akan ada lagi, receptionnya kita pakai shield gitu ya, pakai shield, bukan kita pakai face shield aja, bukan pakai masker aja, tapi juga pakai pembatas gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak muncrat gitu ya. Lalu setelah itu naik ke hotel, pencet-pencet liftnya sekarang yang kamu kasih lihat itu ya, diinjak di kaki gitu ya. Menurut saya that's a good idea. Lalu naik ke kamar, nah persoalannya kan kunci itu mungkin mesti disemprot dulu gitu kan, dilap dulu, kita lap, dia lap, kita lap juga gitu. Nah, masukin baru ke dalam. Udah ke dalam, nah mesti banyak yang namanya semprotan hand sanitizer atau juga tisu basah alkohol 70%. Supaya apa? Supaya cuci tangan, ngelap koper, ngelap apa segala macam, kita kan pengennya safe gitu ya. Nah, itu. Lalu hotelnya sendiri, nah sekarang mulai ada yang namanya pembersihannya pakai apa itu disinfektan, lalu juga pakai UV gitu ya. Jadi semua arahnya adalah kesehatan. Masih ingat Sefwan, saya bilang masa depan itu bukan masa depan, sekarang itu adalah segala macam harus HSBC. Ingat nggak apa? H-nya itu health, terus S-nya itu safe. Ya, safe, secure, safety, ya, health, ya, B-nya itu budget, ya. Nah, budget. Convenient ya. Convenient, boleh, sama. Itu penting, karena segala macam sekarang orang akan pergi itu berdasarkan keamanannya bagaimana, kenyamanannya bagaimana, lalu juga kebersihannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Kita mau segala macam adalah within the budget juga. Budget itu adalah bukan berarti harus terlalu murah ya. Kalau dulu adalah kita cerita tentang murah is the king. Sekarang no more. Yang kita perlukan adalah apa? Satu, harga itu bagus, bisa dibeli nggak? Misalnya contoh, hal yang paling gampang kemarin saya kasih contoh adalah mengenai barbershop. Barbershop ini harganya 70.000, sekarang naikin jadi tambah 10.000, 80.000, tapi dikasih APD, face shield dan segala macam gitu ya. Nggak kasih face shield, kalau gunting rambut gimana kasih face shield gitu kan, susah. Karena ke belakang begini kan, tapi dia ada masker, dikasih masker, tapi orangnya pakai face shield dan segala macam, dicuci dan lain. Nah, nambah misalnya 10.000, nambah 20.000, tergantung lah biayanya. Nah, orang akan pergi ke sana. Tetapi sekarang yang namanya tiket pesawat harus pakai PCR gitu ya. PCR 2 juta sampai 2,4, 2,5. Lion berhenti lagi sementara. Kenapa? Karena mahal, dan orang-orang yang segmennya Lion bisa dibayangin tambah 2,4, 2,5, lalu on top of the price. Kalau kita 1 juta tambah 1 juta. Nah, ini budgetnya nggak masuk. Ini budgetnya nggak masuk. Bagaimana dengan orang-orang yang naik pesawat Garuda? Sama, orang-orang yang naik pesawat Garuda juga komplain. Harganya 1 juta tambah 2,5 gitu kan. Nah, ini mereka lebih pilih akhirnya jalan darat atau juga menunda keberangkatan. Nah, ini tadi kalau budgetnya nggak masuk, budget itu bukan murah. Ini ya, mesti dipahami, bukan murah saja, tapi bisa terjangkau nggak? Itu budgetnya masuknya gitu ya. Nah, oke. Tadi hotel ya. Jadi hotel itu makan pagi semua adalah pakai box dan utensilnya sekali pakai. Saya bilang nanti itu sendok garpu jangan yang sekali pakai, yang lepek-lepek. Oh iya, kita kasihnya yang premium. Paling tidak kalau
makan empal, makan rendang, katanya bisa. Saya tanya, makan empal, makan rendang, ada nggak menu begitu? Kalau makan pagi, nggak ada Pak, makan pagi, telur doang, telur, roti, nasi goreng, mie goreng gitu ya. Ya yang biasa-biasa lah seperti itu, cuma udah nggak ada lagi luxury yang banyak macam lah, yang banyak begitu ya. Nah ini kita harus sadar bahwa kita memasuki satu periode di mana hotel akan seperti begini. Inilah new hotel, new traveling protocol, ya, hotel, terbang dan hotel. Yang ketiga, hygiene is the new green. Maksudnya new green itu adalah hygiene, kebersihan. Kebersihan kan kita selalu eco green, lalu mau segala macamnya hijau dan segala macam. Nah hijau itu sekarang, bahwa hijau itu adalah kalau lampu hijau, merah stop, nggak mau. Zona hijau gitu kan. Nah zona hijau artinya aman, bersih, sehat. Nah itu adalah kebersihan, kebersihan. Kalau dulu-dulu gitu ya, ini saya lagi membayangkan. Dulu-dulu saya ditanya, mau yang bersih apa mau yang enak apa mau yang enak makanannya atau mau bagus tempatnya. Saya selalu pilihnya adalah enak. Makannya di pinggir jalan enggak apa-apa. Asal jangan, kadang-kadang ada yang bilang, aduh di sana itu sebenarnya agak panas begini begitu segala macam. Soal kebersihan dalam tanda petik kadang-kadang ya. Kamu pernah nggak beli siomay di pinggir jalan, nyucinya bagaimana itu? Pakai air ala kadarnya itu kali. Nah iya. Tapi kamu beli juga kan? Saya juga beli. Enak gitu kan ya. Nah dulu-dulu nggak masalah. Karena perut kita juga oke. Perut orang Singapura nggak siap. Perut kita siap. Karena udah terbiasa pelan-pelan. Jadi kalau kita pelan-pelan kena bakteri, lama-lama nggak masalah. Termasuk vaksin. Vaksin itu harus dikasih misalnya 2-3 kali. Kenapa? Itunya vaksinnya itu adalah virus corona yang mirip-mirip. Jadi kita antibodinya adalah siap perang gitu kan. Tapi dia lemah. Satu lagi kita sikat lagi. Satu lagi kita sikat lagi. Jadi tubuhnya udah kuat. Nah pada waktu tubuhnya kuat, datang virus corona beneran udah siap begitu. Nah, tapi kan sekarang belum ketemu vaksinnya. Kapan vaksinnya akan ketemu? Katanya ya April sudah siap. Tapi ada yang bilang lagi sampai hari ini belum bisa ketemu karena ketemu lagi varian baru. Jadi saya tanya, ada pengalaman daripada satu farmasi nasional Indonesia. Mereka mengatakan ada pengalaman bahwa yang namanya demam berdarah itu juga belum ada vaksinnya. Dan vaksinnya pernah dibikin 2 tahun yang lalu tarik. Kenapa? Karena pada waktu dites, waktu itu di Indonesia nggak masalah, belum kena masalah, tapi begitu ke Thailand ada masalah. Akhirnya semua ditarik lagi, termasuk di Indonesia punya, di seluruh dunia ditarik karena ada efek sampingnya yang lebih berbahaya lagi gitu kan. Jadi itulah cerita vaksin. Kemarin ada satu analis yang berbicara vaksin ini mungkin akan 3-4 tahun, lalu setelah itu perlu 2-3 tahun lagi untuk proses penelitian, diketemukan vaksin, lalu dibikin, dites, dan lain sebagainya, itu bertahun-tahun. Tapi kemarin ada yang mengatakan dari China sudah ketemu satu obat yang ternyata cukup efektif, dan mudah-mudahan itu bisa jadi kabar gembira gitu ya. Nah ini kalau ditanya bagaimana, ya ini kita mesti jalan. Kita mesti, kemarin ada yang tanya adalah, Pak Anton bagaimana dengan dunia travel, kapan kita akan balik? Saya mengatakan begini, dunia travel itu adalah sekarang waktunya, kalau kita main game, mode-nya adalah survival mode. Kita harus bertahan melawan serangan-serangan. Terus kan ditimpa gini, terus kita mempersiapkan, tahan. Sampai nanti kita berhasil bertahan, sampai di satu titik, travel itu akan balik lagi. Bukan sandang, pangan, papan lagi. Tapi pangan, sandang, jalan-jalan. Nah ini, mau nggak ikutan? Kalau mau ikutan, jangan menyerah.
banyak teman-teman yang menyerah sekarang itu ganti profesi begini, nggak apa-apa, lakukan jualan masker, jualan makanan, jualan ini, jualan itu, yang bisa dijual jual, lakukan. Tapi setelah itu kita tahu bahwa akan ada, makanya kita perlu siap-siapin segala macam gitu. Kamu setuju nggak, Pan? Setuju sih Pak tentang apa namanya hygiene ini sangat penting, terutama kita di mana-mana sekarang harus bawa hand sanitizer gitu. Iya. Nah, ini juga next adalah nature will triumph. Maksudnya apa? Nature will triumph. Maksudnya adalah alam, alam yang akan menang. Alam itu akan menjadi tempat yang kita cari sekarang. Kita akan pergi ke tempat yang luas, kita pergi ke tempat alam. Kalau dulu mungkin ke timpak gitu ya, man-made, buatan manusia, pergi ke sini, sejarah, lihat segala macam. Nah, sekarang kita enggak, kita maunya perginya ke alam, ke gunung, cari tempat-tempat mungkin yang pantai gitu ya, nggak mau masuk ke ruangan yang sempit, berjejal-jejal di dalam, wah itu udah. Museum mungkin dalam tanda petik museum juga harus dibatasi. Oke, hari ini booking tiket museum itu udah otomatis. Oke, kamu masuknya adalah jam 10. Yang masuk jam 10 cuma 10 orang misalnya. Lalu jam 11 lagi, 10 orang lagi. Jadi ininya flow-nya diatur. Ya, bisa jadi seperti itu. Semua protokolernya akan diatur sedemikian rupa. Kemarin saya melihat ada satu yang rumah ibadah, gereja di situ. Gerejanya di Eropa tapi ini ya. Nah, itu biasanya itu kan tempat duduk ya, tempat duduk tuh rapat gitu kan, rapat. Kalau ini enggak, satu. Jadi memang physical distancing. Bisa dibayangkan tempat duduk itu kemarin ada yang bilang, Pak Pendeta bilang, kita itu biasanya adalah sekitar 300 orang. Sekarang kita akan coba untuk hanya bisa mengakomodir 150. Tetapi begitu prakteknya dipasang kursinya 150, physical distancing-nya nggak begitu bagus, dia bilang. Jadi sekarang dia rubah lagi. Ternyata rubah, akhirnya cuma sekitar 70. Nah, kalau dari 300 menjadi 70, itu turunnya jauh sekali. Bukan 50%, 150, tapi ini 70, berarti 25%. Kenapa ya? Tadi pengaturannya segala macam, bisa ngomong kan, iya ngomong 50%, tapi kalau pada kenyataannya 50% physical distancing-nya nggak cocok, ya nggak bisa juga. Bayangkan saya ke restoran, 50%, oke 50%, empet-empetan, dibikinnya empet-empetan. Sekarang 50% ya pasti masih empet-empetan gitu kan. Mungkin mesti 10% baru nggak empet-empetan gitu ya. Nah, ini yang menurut saya kebiasaan-kebiasaan baru begini yang akan menjadi challenge. Saya nggak kebayang sih. Kamu pertama kali nanti kalau mau pergi kemana, Pak? Mungkin yang terdekat dulu sih Pak. Kemarin saya dapat video ya, itu ternyata agak lucu juga sih. Jadi kan untuk sekarang di Thailand kan sudah buka ya Pak ya, udah new normal. Di Thailand sudah new normal. Oh iya. Nah, kemarin saya dapat video itu di mall, itu di restoran itu kan duduknya biasanya mejanya berempat ya. Itu sudah disekat, jadi di depannya tidak boleh ada orang, jadi cuma boleh di sebelah kanannya, dan di tengah disekat, dan depan, kanan, kiri itu meja harus dikosongin. Nah, ada satu keluarga datang ke restoran Jepang nih, mau makan di mall. Nah, itu keluarga mereka berlima, mereka duduknya jauh-jauhan. Jadi seperti makan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi udah nggak seperti makan keluarga lagi. Iya, itu. Nah, menurut saya ya, seharusnya, menurut saya, kalau kayak sekarang kan mobil di bawah, di depan harus dikosongkan. Sekarang udah boleh. Lalu tempat duduk adalah total satu baris, tadinya ada yang boleh 2, di belakang 1 ya. Jadi 1 di depan, supir, 2 di belakang, tengah, belakang 1. Sekarang boleh 2. Itu yang masuk akal. Kalau satu rumah, kalau tidak satu rumah ya udah jangan. Nah, sekarang makan, menurut saya juga kan
logikanya makan, saya nggak satu rumah sama kamu, ya udah kamu makannya di seberang sana, saya makannya di seberang sini, masih bisa diterima. Tapi kalau satu rumah, saya bawa istri saya, masa bawa anak, kita berempat, berlima, masa nggak boleh duduk di tempat meja yang sama, gimana gitu ya? Shabu-shabu, gimana tuh? Shabu-shabu, biasanya kan makannya celup-celup-celup, sekarang nggak bisa, ya bisa celup-celup, tapi semua menjadi porsi kecil. Nah itu yang menurut saya harus kita, ini akan nanti diperbaiki lah, pelan-pelan diperbaiki. Mudah-mudahan, berarti kan sekarang itu pemerintah semua melakukan apa yang dicoba supaya yang sehat-sehat. Kemarin ada peraturan baru, anak-anak dan orang tua itu tidak boleh ke rumah ibadah. Menurut saya oke, jangan pergi dulu dah ke rumah ibadah. Orang tua ibadahnya ya online aja, anak-anak ya jangan diajak dulu lah gitu. Jangan ada ke ibadah untuk, kalau Kristen itu kan ada yang namanya sekolah minggu gitu ya, nggak usah diajak dulu. Oke. Terus kamu mah mau perginya yang deket-deket dulu. Iya, museum aja. Kapan kamu ke museum? 15 tahun yang lalu. Di Solo ada apa aja? Coba selain museum. Selain museum itu keraton. Selainnya itu kalau di kota Solo sendiri paling kuliner tuh. Itu museum keris kamu udah pergi belum? Belum. Ah iya, itu di dunia cuma ada satu, cuma di Solo. Iya. Private museum itu apa namanya? Temurun. Temurun sudah. Sudah. 5 tahun yang lalu. Iya, kurang lebih 2 tahun lalu. Oh, 2 tahun lalu. Oke. Tapi kan kalau yang namanya di Solo, kuliner masih padat kan? Iya, masih. Nggak ada physical distancing kan? Penjualnya sudah antisipasi, tapi pembelinya masih belum. Iya, penjualnya antisipasi betul. Yang terima uang dan yang yang meracik beda gitu ya. Iya. Tapi karena mereka kebanyakan itu semacam kuliner street food di pinggir jalan, jadi tempat pun tidak bisa nampung banyak, jadi otomatis mereka physical distancing-nya itu tidak ada gitu. Nih, udah nature will triumph, lalu space is the new luxury. Nah, kembali lagi. Jadi alam, larinya ke alam, lalu cari tempat yang lega, ya, new luxury. Ini, lalu the boom of staycation. Kenapa? Staycation kan sudah ada, tapi ya sekarang akan menjadi satu, paling tidak pelipur lara gitu ya. Nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, ya udah ke hotel aja. Cari hotel yang sifatnya tentunya seperti kayak resort, lega, kita bisa pergi kemana-mana, paling tidak jalan gitu ya. Mungkin Bali akan menjadi satu contoh. Kalau di Solo, Lord-in mungkin ya. Lord-in juga lega. Yang besar Lord-in, ya. Apalagi hotel di sana yang lega? Kalau yang halaman besar hanya Lord-in sih, Pak. Yang lainnya tuh high-rise building semua. Betul. Nah, high-rise building menurut saya pilihannya adalah untuk orang-orang yang bukan staycation, bukan. Staycation ini adalah lebih kepada bagaimana mereka berlibur tapi tinggal di hotel. Cuma sekarang kan bisa dibayangkan, tinggal di hotelnya nggak bisa makan enak lagi, nggak bisa makan buffet yang banyak gitu ya. Ada satu hotel itu di Bali sangat terkenal karena gara-garanya ada oyster, ada lobster, ya walaupun sekali makan harganya mahal, tapi itu mereka senang, puas gitu kan, karena ada ini. Karena sekarang nggak ada, terus gimana? Ya sekarang carinya tempat yang lega-lega tadi ya. Ini berhubungan semua. Nah, lalu microtourism. Nah, ini otomatis orang pergi sekarang ke tempat yang padat-padat nggak mau. Udah microtourism. Microtourism itu lebih kepada yang kecil-kecil, tinggal di pegunungan, tinggal di perkebunan, di peternakan,
Airbnb yang dipertenakan seperti kayak begitu. Udah bukan lagi tinggal di hotel bisnis yang high rise building, udah nggak lagi ke arah sana. Micro, lalu mereka juga lebih perginya adalah kita berempat nih lebih sukanya kemana? Udah bukan yang luas, yang gede, lebih kepada yang kecil-kecil, yang apa ya? Mungkin saya suka misalnya alam, lihat yang sunset dan sunrise, saya akan lari ke sana. Alam, hygiene, space, staycation, dan tadi microtourism. Microtourism adalah lebih kepada individual, bukan group movement. Ya, ini bukan group movement. Jadi memang kalau dilihat ini semuanya berubah. Kamu ngebayangin nggak sih, Van? Kalau saya kan biasa bawa tour segala macam. Kamu ngebayangin nggak kalau kayak seperti begini nih nanti kalau kamu sendiri mengganggu cara kamu traveling nggak? Kalau travelingnya sih, kalau untuk individu ya, FIT itu mungkin tidak banyak berubah ya. Tapi yang banyak berubah itu mungkin yang traveling secara grup ini. Terutama mereka yang misalkan keluarga pun, jika ada orang tua ini akan menjadi suatu perlakuan khusus untuk tentang tadi kebersihan segala macam, itu harus diperhatikan itu. Betul, betul. Ini yang mungkin harus menjadi perhatian khusus karena tadi ada protokol, standar protokol yang berbeda. Mau nggak mau. Next adalah the growth of local tourism. Nah, ini berhubungan semua. Kalau kita lihat ya, yang namanya microtourism, ya jelas karena microtourism adalah yang tadi bukan yang grup-grup besar, lebih kepada FIT, individual. Orang yang individual perginya kan ngelihatnya yang bukan ke tempat yang besar-besar aja. Ya mau sih ke tempat yang rame, misalnya kalau ke Bali, ke objek wisatanya apa segala macam, ya tetap ke sana. Tapi udah bisa mungkin lebih kepada kalau ke Ubud orang lain nggak pergi ke tempat apa, ini pergi ke tempat apa, udah lebih micro, udah lebih kecil lagi. Nah, ini growth of local tourism, berarti semua local tourism itu yang di Jakarta akan lebih banyak ke Puncak, ke Bandung, ke Dufan, Ancol gitu ya. Lalu juga ini lokal tourismnya akan bergerak. Sama ya, kemarin di China pun liburan daripada 1 Mei itu banyak sekali. Mereka perginya adalah justru lokal-lokal semua. Ini saling keterkaitan. Bali revival, kembali lagi, bangkit lagi, Bali bangkit gitu ya. Kenapa? Karena di Bali ini adalah mata pencahariannya sangat-sangat besar tergantung kepada pariwisata. Semua ke pariwisata ya sangat-sangat besar. Ya ada efek bisnis yang lain tapi nggak terlalu banyak. Nah ini yang saya agak sedikit sedih gitu ya. Karena grup tour adalah senior traveler, tapi di sini diceritakan adalah kejatuhan, the fall of senior travelers. Jadi memang orang-orang tua akan membatasi kepikirannya, orang-orang tua akan sampai nanti ketemu vaksin, mungkin tidak akan banyak berubah, tidak akan yang namanya tidak akan pergi dalam grup tour rame-rame seperti begitu ya. Ini akan memang secara otomatis. Kalau kita lihat ini keterkaitannya semua sama. Nah, karena seperti itu grup tour tidak jalan, apa yang terjadi? Self-guided tours. Ini guiding sendiri, semua akan mendengarkan mengenai guided tours gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang akan menjadi topik baru, akan menjadi gaya baru. Nggak mau ada guide lagi, tapi saya mau ada namanya guided tours. Guided tours mungkin dari A, dari ke B, ke C, dan lain sebagainya. Ada yang nemenin, ada yang nemenin secara virtual. Nah, ini yang saya seneng. Hot deals everywhere. Wah, saya lagi ngomong sama hotel, ayo dong,
bayar 2 nginep 5 malam gitu ya, jangan bayar 2 nginep 4, bayarnya 5, dapatnya 5, atau sekalian aja bayar 2 nginepnya 6 malam, jadi tinggalnya 7 hari seminggu gitu ya, karena ini adalah akan kompetisi, which is good for everybody, for the customer gitu ya. For the hotel bagaimana? Suffer memang, tapi ini salah satu untuk men-trigger naik dulu supaya udah ada traffic mulai jalan, baru nanti pelan-pelan diturunin lagi. Rise of wellness, kebangkitan daripada kesehatan, segala macam figur, segala macam. Kalau kita mungkin yang tur yoga, tur meditasi, tur apa ya namanya, yang bersifat wellness itu dulu lebih kepada spa. Spa sekarang mungkin nggak ada, dikurangin lah spa-nya. Tapi lebih kepada tadi, yoga menurut saya tidak touch yoga itu. Lalu meditasi juga tidak touch ya, ini juga bagus menurut saya. Oke. Virtual mice. Nah, ini virtual mice gara-gara Zoom kiri, Zoom kanan, semuanya pada nge-Zoom gitu ya. Jadi Zoom itu webinar online. Online ini udah mulai diinikan, dan ini menurut saya cukup bagus. Ditentukan general meetingnya seperti apa, lalu ditentukan yang namanya one-on-one meetingnya seperti apa. Ini bagus. Next adalah minimalis interior hotel. Minimalis interior hotel. Artinya apa? Artinya adalah orang datang, kalau dulu berbagus-bagus, dia lihat interior hotelnya, lobbynya, dan lain sebagainya. Sekarang udah menjadikan orang takut diam lama-lama di situ. Datang, check-in, naik ke kamar, udah tidur, nggak usah. Bisa dibayangkan kan? Kita bawa pakai baju, kemarin kita cerita pakai APD lah, pakai inilah, pakai jas hujan lah, apa segala macam. Begitu sampai ke kamar, kita sebenarnya bukan sampai ke kamar, sampai di hotel kita udah bersihin, udah buang itu semua gitu kan, baju diganti segala macam, mandi udah bersih gitu kan. Nah setelah itu kalau keluar lagi, masuk lagi, masa ganti lagi? Kan nggak mungkin. Mandi lagi, ganti lagi, bajunya ganti lagi. Tapi mungkin itu opportunity, pakai bajunya yang sekali pakai gitu ya. Nanti mungkin ada fashion yang sekali pakai, antibakterial, bajunya atau mungkin jaket gitu ya. Itu yang mungkin juga akan menjadi tren baru. Jadi yang namanya minimalis interior hotel itu adalah sehubungan dengan bahwa kita tidak memerlukan lagi interior hotel-hotel yang gimana gitu ya, yang itu akan menjadikan sebenarnya harga apa kita bayar. Nah ini rural dan remote sama dengan luxury escape. Jadi kalau kita mau high class, perginya jalan-jalan ya ke pulau yang jauh gitu ya, ke Pulau Mojo Island, kayak begitu, mungkin kemana yang jauh-jauh gitu ya. Nah itu akan menjadikan tempat yang sekarang dicari untuk high class. Dulu juga ada high class sih, sekarang akan menjadi lagi, karena itu tren untuk kalangan tertentu. Yang terakhir dari leisure and traveling. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 poin. Yang terakhir adalah digital nomad is the new travel trend. Jadi ini adalah akan pergi satu-satu kemana mereka akan pindah-pindah. Kamu tinggal 1 bulan di mana, nanti pindah lagi, 1 bulan di mana, pindah lagi, sewa motornya sebulan, kosnya sebulan, kayak seperti begitu. Nah, ini kita besok akan berbicara mengenai flying dan airport ya, prediction mengenai dunia penerbangan dan jadi besok adalah mengenai the new normal, atau
eh, 100 prediksi 100 prediksi setelah COVID ya, 100 prediksi setelah COVID, atau ini judulnya apa ya baiknya ya, terbang dan airport, terbang dan bandara dan penerbangan gitu ya, Normal penerbangan baru, penerbangan dan bandara. ya. Oke, ini menarik juga. Flying gets expensive, mahal. Airline design redesign. In-flight meals is a thing of the past. Digital health passport. Passport health and safety is a norm. Goodbye long crowded lines. Contactless self-service. Digital airport. Nanti digital airport mungkin bisa ketemu juga teleport. Time machine gitu ya, mungkin ya. Karena segala sesuatu ini berubah dengan semakin banyak berubah, semuanya akan berpengaruh kemana-mana sebenarnya ya. Oke, Van, ada pertanyaan nggak? Kita buka pertanyaan ya. Ya. Oke, Mungkin tadi Pak. Tanya nggak? Silahkan. Tadi ada disebutkan ada new hotel ya Pak. Padahal kan kita tahu kalau tren belakangan ini itu ada hotel kapsul tuh Pak. Hotel kapsul itu kan fasilitas umumnya dipakai bersama tuh. Jadi makanya dia bisa murah gitu. Nah itu untuk new normalnya itu kemungkinan prediksinya seperti apa tuh? Nggak dipakai lagi, nggak kayak begitu, nggak mau, yang empet-empetan begitu nggak mau. Udah, itu yang orang mau adalah yang semuanya private. Kalau ada pilihan, kamu mau nginep di tempat begitu murah, tapi tadi kan kamar mandinya bersama, ruangan publiknya bersama, mau apa enggak? Kan jadi nggak berani. Itu yang jadi masalah. Sekarang adalah orang akan berusaha untuk lebih kepada healthy, kesehatan, dan juga kebersihan, kesehatan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, begitu. Dan hotel bintang pun sekarang harganya sudah tinggal seperempatnya dia Pak. Iya, hotel bintang pun berpengaruh lagi. Itu juga harganya. Tapi ya mau nggak mau. Ya, kemarin salah satu pemilik hotel mengatakan sekarang itu hotel harus harganya sudah setengah. Lalu harus diisi 50%. Berarti secara tidak langsung harganya udah 25% katanya. 25% maksudnya income-nya 25%. Itu kalau full 50%. Dan bisa dibayangkan sekarang itu adalah kalau jalan aja sudah untung, survive itu udah untung, udah jangan mikirin mau profit katanya. Nah itu betul juga. Ada yang mau tanya-tanya? Silahkan. Oke. Oke, green screen-nya oke punya Pak, keren, iya kan? Weh, kita boleh kakek-kakek tapi ikut teknologi. Yang lain saya kasih tahu, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya memang nggak gampang. Semua butuh apa ya namanya? Semua butuh ketekunan, semua butuh juga kerja keras. Jangan dipikir oh semua baik gitu ya, nggak bisa juga, nggak selalu seperti begitu. Oke, Van, ada lagi Van? Ini ada yang bertanya nih Pak. Nah, mana? Cawan. Bentar dulu, ini mana nih? Pak, dengan Pak yang sedang, aduh enggak, bentar. Pak yang sedang disampaikan itu 100 things apa ya Pak? Dan kok belakangan nggak pakai penutup kepala? Oh, apa sehubungan dengan virtual background? Hehehe, enggak lah. Katanya Livan nggak apa namanya nggak silau lihat kepala saya. Ini 100 prediksi, lihat di Instagram saya ada 100 prediksi itu dari Invention. Taiso Travel ID. Menurut Bapak ke depan harga tiket pesawat akan mahal atau maskapai terbang akan banting harga?
Dua-duanya akan terjadi. Tapi secara umum adalah kalau tempat duduk di tengah saja dikurangi, itu sudah harga naik 62%. Jadi secara teori harus naik ya. Van, besok liatin Van harga-harga tiket Van, bandingin, katanya harga-harga tiket juga udah mulai naik. Pak Melvin, kita tanggal berapa nih barengan nih? Pak Melvin mumpuni. Pak Atung, Banjarmasin. Apa kabar Pak? Di sana PSBB gimana? Ya, oke. Pak Kalau Melvin, kemarin, ya. ya, kalau kemarin saya cek untuk harga tiket ya Pak, itu kemarin saya coba cek untuk Solo Jakarta itu harganya masih belum berubah. Cuma untuk maskapainya masih Lion Air itu masih belum ada. Terus Citylink masih terbang, Garuda terbang, Batik Air masih terbang. Oke, nah ini Pak, apakah worth it kalau sekarang kita block room untuk resell nanti hotel bintang 4, bintang 5 yang harganya sudah diobral Marriott, Ritz-Carlton 500 sampai 1 juta net, include breakfast dan bebas stay hingga Desember 2021. Pak, kalau menurut saya, forget it. Kita nggak tahu berapa lama seperti ini. Satu itu. Kedua, pada saat mereka obral, memangnya cuma Marriott doang yang punya kamar. Memangnya Marriott doang yang berani obral. Semua Marriott, Ritz-Carlton, segala macam nanti. Kayak sekarang, ada hotel yang nggak mau obral. Ya nggak apa-apa. Masing-masing gitu kan. Tapi kembali lagi, jangan pikir nanti ya kalau kita udah beli sekarang, lalu nanti kita booking, terus kalau hotel-hotel sebelahnya yang lebih bagus, harganya lebih murah gimana? Itu. Jadi janganlah. Bukan persoalan worth it atau tidak. Weh, Bro Tommy, salam semua. Sehat selalu, Brother Anton, Melvin, semua. Semangat pagi. Nah, ini nih. Teman-teman, nanti jam 6 saya akan bikin Anton Tommy Live Talk. Ya, jadi dengan Pak Tommy ini kita akan menyebar kebaikan. Wih, kita setiap hari jam 6 malam, jam 6 sore kita akan talk show, dan Pak Tommy ini luar biasa ya. Pak Tommy ini adalah bintang film, punya buku namanya Ting gitu ya. Wah, keren dah, keren. Ini brother nih. Yang keren kan karena dia juga ketua umum Billionaire Mindset. Mari kita mikir mengenai menjadi billionaire, mindsetnya dulu. Setelah itu mesti jalan juga yang namanya action ya. Oke, Melvin. Itu saya mau ngomong. Bro Melvin, belakangnya nih pakai green screen. Iya, keren. Kan finansialku banyak, tiap hari sekali 3 kali itu. Waduh. Udah dah. Saya dipepetnya cuma siarannya dipepetnya cuma sama finansialku aja. Ini yang ke 284 sejak 13 April. Siap. Ko Atung, Banjarmasin aman ya. Siap. Oke, tanggal 20 Pak Melvin. Oke. Good. Van, cukup ya Van ya? Besok kita ketemu lagi. Ya, oke, thank you.